Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainu Nikmah dengan NIM 200102110117 dari jurusan Pendidikan IPS. Pada video kali ini saya akan menerangkan sebuah materi yang berjudul Organisasi Pergerakan Nasionalisme Indonesia yang merupakan materi kelas 8 kurikulum 2013 bab 4 dengan materi pokok perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, yakni pada subbab C, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang pertama yakni Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri ketika para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan, yakni berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Pada awal abad 20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran tersebut bernama Stovia atau School tot Opleiding van Inlandse Artsen, terdapat di Batavia atau Jakarta. Nah, kemudian Budi Utomo ini diketuai oleh Dr. Sutomo yang biasanya kita kenal dengan sapaan akrab yakni Bung Tomo. Nah, tokoh lain pendiri dari Bung Tomo ini ada Gunawan Cipto Mangunkusumo dan RT Aryo Tirtokusumo. Kemudian organisasi yang kedua yakni Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini nama awalnya adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan dengan tujuan yaitu untuk menghindari persaingan perdagangan yang kurang sehat atau latar belakang berdirinya ada kurang sehatnya persaingan perdagangan pribumi dan juga Tiongkok. Karena orang Tiongkok ini cenderung pintar, maka mereka itu dalam praktik perdagangan itu lebih cenderung ke menindas mereka yang kurang bisa trik dalam berdagang atau biasa dilakukan kepada rakyat pribumi. Nah, pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adi Suryo di Solo. Tujuannya yaitu untuk melindungi kepentingan perdagangan pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Karena pada masa itu pedagang pribumi tergeser karena kurangnya pendidikan dan juga pengalaman. Nah, di sini dapat kita lihatlah bahwa pendidikan itu sangat penting dan sangat kompleks ya. Kemudian Serikat Dagang Islam ini berubah nama menjadi Sarekat Islam dalam Kongres Surabaya yang terjadi pada tanggal 30 September 1912 yang tujuannya agar kegiatan organisasi ini lebih terbuka ke bidang lain tidak hanya dalam bidang perdagangan, bisa juga dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Pemimpin dari Sarekat Islam ini adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Perjuangan Sarekat Islam ini sangat menarik rakyat karena kegiatannya ini yang membela rakyat. Kemudian pada tahun 1915 ini jumlah anggota Sarekat Islam mencapai angka 800.000 anggota. Kemudian pada tahun 1923 ini Sarekat Islam berubah menjadi PSI atau Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Kemudian tujuan didirikan PSI ini adalah pergerakan secara jelas yaitu Indonesia merdeka yang berasaskan Islam.
Kemudian organisasi selanjutnya adalah Indische Partij yang merupakan partai politik pertama yang berdiri di Indonesia. Pendiri dari Indische Partij ini adalah tiga serangkai, yakni Dawes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, tujuannya Indische Partij ini yaitu untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, pada tahun di sini ada beberapa peristiwa penting, yakni pada tahun 1913 Belanda menyiapkan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis. Belanda ini meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Nah, kemudian para tokoh Indische Partij ini tentunya menentang akan rencana tersebut karena eh, karena peristiwa itu notabene tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa Indonesia, tidak ada kepentingannya dengan bangsa Indonesia. Oleh karenanya mereka menentang rencana tersebut, yakni salah satu dari tiga serangkai Suwardi Suryaningrat menuangkan kecamannya yang dituangkan dalam sebuah artikel yang dimuat dalam harian The Express dengan judul Als ik in Nederland was, andainya aku orang Belanda. Nah, Suwardi ini mengecam pihak Belanda dengan menyatakan tidak masuk akal suruhan atau perintah dari pihak Belanda ini untuk bangsa Indonesia merayakan 100 tahun kemenangannya dari Prancis. Nah, akhirnya pemerintah Belanda marah dengan sikap yang dilakukan oleh salah satu dari tiga serangkai ini, yang kemudian tiga serangkai ini mereka, Dawes Dekker, Suwardi, dan juga Cipto Mangunkusumo ini ditangkap dan dibuang ke Belanda pada akhirnya. Ini tergolong sangat kejam sekali ya. Kemudian organisasi selanjutnya yakni Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia di sini ada 3 kali perubahan nama dan juga ada perubahan nama majalah. Perubahan nama yang pertama ini terjadi pada tahun 1908 dengan nama awal yaitu Indische Vereniging, yang kemudian berubah pada tahun 1922 yaitu Indonesische Vereniging, yang kegiatan utamanya berjalan dalam bidang politik. Kemudian eh, terjadi perubahan nama lagi pada tahun 1925, yakni Perhimpunan Indonesia atau PI dengan nama majalah pada awalnya itu bernama Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama dari Perhimpunan Indonesia ini adalah mencapai Indonesia merdeka yang memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Ketua dari tokoh ketua dari Perhimpunan Indonesia ini adalah Muhammad Hatta, ketuanya. Kemudian tokoh lainnya ada Ali Sostro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwakusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Kemudian pada tahun 1925 ini Perhimpunan Indonesia secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangannya. Di sini ada 5 poin yang dapat yang dituliskan. Yang pertama yakni Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, yakni diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Kemudian selanjutnya, yakni
Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan Indonesia merdeka. Selanjutnya, poin keempat adalah anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Dan yang terakhir adalah penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa. Sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada organisasi Perhimpunan Indonesia ini. Yang pertama yakni Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928 di Vrijmetselaarsloop yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Nah, topik dari Kongres Pemuda 1 pada hari pertama, karena di sini dijelaskan bahwa Kongres Pemuda 1 itu ada 3 hari. Yang pertama, hari pertama dengan topik membangkitkan kerjasama antar perhimpunan Indonesia. Kemudian topik pada hari kedua yakni kedudukan wanita dan topik Kongres hari ketiga adalah bahasa Indonesia dan arti agama. Kemudian dalam Kongres Pemuda 1 ini menghasilkan yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Dan yang kedua, seluruh perkumpulan pemuda Indonesia berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Dan yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda 1 ini, hasilnya itu cenderung berfokus pada organisasi pemuda yang ada di Indonesia karena mereka memiliki pikiran bahwa Indonesia itu merupakan seseorang generasi penerus yang patut dibangun semangatnya, ditanamkan jiwa nasionalismenya, karena semangat pemuda itu berbeda dengan semangat eh, umur-umur yang lebih tua. Kemudian terdapat pula Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Yang tujuan dari Kongres Pemuda II ini yaitu melahirkan cita-cita para pemuda seluruh Indonesia. Yang kedua membahas tentang pergerakan pemuda Indonesia dan yang ketiga yakni memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh kesatuan Indonesia. Ya. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan 2 hari dengan timeline yakni untuk hari pertama hanya terdapat 1 shift rapat dan yang kedua, hari kedua itu ada 2 shift rapat. Dengan 2 hari rapat itu dilakukan di gedung yang berbeda-beda. Hari pertama ini terjadi di Gedung Pemuda Katolik yang membahas tentang bahasa. Kemudian untuk hari kedua, shift pertama ini dilaksanakan di Gedung Osjava Bioskop, yakni tentang peran penting pendidikan demi kemerdekaan. Dan yang hari kedua, shift kedua itu terjadi di Indonesia Club Gebau atau tentang arak-arakan pandu tentang kepaduan pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luaran. Kemudian untuk mengambil keputusan dan juga untuk mengakhiri kongres. Nah, kemudian di sini, hasil Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang biasa kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Kemudian partai selanjutnya yakni Partai Nasional Indonesia. Untuk
Perhimpunan Indonesia sebagai tambahan, ini ada beberapa keputusan penting tentang Kongres Pemuda II selain Ikrar Sumpah Pemuda II, selain Ikrar Sumpah Pemuda, yakni menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan juga menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Nah, realisasi hasil Kongres adalah didirikannya Indonesia Muda tahun 1930. Indonesia Muda berasaskan kebangsaan dan pertujuan Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sangat menekan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh para tokoh pemuda. Lagu Indonesia Raya itu dilarang dan penyebutan Indonesia Merdeka itu tidak diperbolehkan. Nah, sangat terlihat sekali ya bahwa di sini Belanda benar-benar menekan kebebasan dan sangat mengantisipasi terjadinya kemerdekaan Indonesia di berbagai aspek sehingga para pejuang Indonesia ini harus pintar-pintar menyusun strategi bagaimana caranya mereka itu bermusyawarah berunding untuk merencanakan strategi agar Indonesia itu bisa cepat merdeka. Kemudian para tokoh pemuda menyiasati tekanan ini pada Kongres Pemuda III di Yogyakarta tahun 1938. Tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti dengan menjunjung tinggi martabat nusa dan bangsa. Berarti di sini terjadi Kongres Pemuda itu ada 3 kali. Kongres Pemuda 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya, yakni mengenai Partai Nasional Indonesia yang berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 yang diketuai oleh Presiden pertama Indonesia yakni Insinyur Soekarno. Dan tujuan dari Partai Nasional Indonesia ini adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Kemudian, kegiatan politik dari Partai Nasional Indonesia ini dianggap mengancam pemerintahan Belanda, sehingga para tokoh PNI ini ditangkap dan diadili pada tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili Belanda. Kemudian, pembelaan Soekarno ini di hadapan pengadilan disebut dengan Indonesia menggugat. Soekarno dan kawan-kawan ini akhirnya dihukum penjara. Pada tahun 1931, Partai Nasional Indonesia ini dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo yang kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ini juga mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan berakhir diasingkan ke Bovendigul atau yang berada di Papua. Karena membela rakyat Indonesia, banyak tokoh dihukum dan dibuang pemerintah kolonial Belanda seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan sebagainya. Mereka tidak gentar dengan hukuman yang dijatuhkan tersebut. Malah keberanian mereka ini sangat masih ditiru pemuda masa kini untuk membela kebenaran dan keadilan. Nah, kemudian selain 5 organisasi di atas yang sudah dijelaskan tadi, ini sebenarnya masih banyak sekali organisasi pada masa Pergerakan Nasional Indonesia. Contohnya pada tahun 1935 itu berdiri organisasi Parindra atau Partai Indonesia Raya dengan beberapa tokoh seperti M. Husi Tamrin, R. Soekarjo, dan R. Panji Suroso. Kemudian juga ada Mr. Susanto. Nah, golongan nasionalis ini menggunakan Volkskrant sebagai media perjuangan nasional dengan tujuan membentuk wakil-wakil bangsa Indonesia pada tahun 1930. Nah, kemudian ini ada sedikit pertanyaan untuk merefresh otak kita untuk mengingat-ingat setelah beberapa materi yang kita pelajari di atas. Nah, di sini ada gambar dari 3 orang. Siapakah tokoh di atas? Tokoh tersebut adalah pendiri Ide Party
yakni 3 serangkai. Nah, nama-namanya adalah ada Dewi Sekar, Suwardi Suryaningrat, dan ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kemudian di sini ada lagi gambar. Siapakah nama dari Ketua Perhimpunan Indonesia di atas? Nah, ini adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Muhammad Hatta, dengan ciri khas kacamatanya ya, yang berbentuk bulat. Nah, ini ada gambar dari Insinyur Soekarno yang merupakan ketua dari Partai Nasional Indonesia. Soekarno ini adalah presiden pertama Indonesia. Oke, sampailah kita di penghujung video. Terima kasih. Itu tadi merupakan video pelajaran dari materi organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Semoga materi yang kita pelajari tadi dapat membawa manfaat bagi kita di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.